Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalan dulu nih. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Lutfi Syarfauzi dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi FKIP UNS Angkatan tahun 2021. Nah, untuk sekarang ini saya sedang menempuh magang kependidikan berupa pengenalan lapangan persekolahan di SMA Negeri 2 Surakarta. Untuk memenuhi tugas dan kriteria khusus terkait dengan pengenalan lapangan persekolahan ini, maka saya akan membuat video pembelajaran terkait dengan mata pelajaran sosiologi khususnya di kelas 10 dengan submateri keberagaman identitas yang ada di lingkungan sekitar kita. Semoga video ini dapat mengedukasi kita semua tentang pentingnya keberagaman yang ada di Indonesia. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Keberagaman identitas di lingkungan sekitar kita. Pernah nggak sih kalian merasa sedikit berbeda dengan orang lain? Tapi justru karena atas dasar perbedaan itu tadi, kalian jadi open minded ataupun terbuka terkait dengan ternyata di lingkungan sekitar kita itu banyak loh hal-hal yang berbeda. Di kehidupan kita sehari-hari, kita itu tak jarang menemukan berbagai macam perbedaan yang ada di lingkungan kita, mulai dari cara pandang ataupun perspektif, lalu cara berpakaian atau style outfit yang kita kenakan, latar belakang budaya kita yang berbeda, bahasa kita yang berbeda, dan lain segala macam. Berbagai perbedaan tadi menambah dinamika kehidupan masyarakat di Indonesia. Harapannya, dengan berbagai macam perbedaan yang ada tadi, kita semua sebagai masyarakat Indonesia mampu untuk menjelaskan upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk membangun masyarakat Indonesia yang harmonis tentunya. Lalu, apakah itu keberagaman identitas maupun keberagaman identitas? Let's go, kita cari tahu. Sebelum membahas tentang adanya keberagaman, tentunya kita akan membahas dulu terkait dengan identitas. Identitas adalah ciri khusus ataupun karakteristik tertentu yang dimiliki individu yang membedakannya dengan orang lain. Identitas juga dapat dimaknai sebagai atribut pribadi ataupun ciri khas yang melekat pada individu. Identitas itu memiliki berbagai macam aspek di dalamnya, seperti ciri fisik, jenis kelamin, agama, ras, suku, preferensi, dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Beragaman identitas adalah suatu hal yang umum kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Setiap individu dalam kehidupan masyarakat itu punya pengalaman dan juga latar belakang masing-masing yang memperkaya kehidupan dinamika masyarakat. Menurut Anthony Giddens, salah satu tokoh sosiologi, identitas dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu identitas primer dan juga identitas sekunder. Identitas primer adalah identitas yang terbentuk pada awal kehidupan, termasuk gender, ras, dan juga etnis. Kalau identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk dari identitas primer dan mencakup juga identitas yang terkait dengan peran dan juga status sosial. Identitas ini dapat berubah seiring dengan perubahan peran atau status seseorang. Jadi sifatnya itu dinamis. Lebih lanjut terkait dengan identitas itu tuh dibagi menjadi 4 aspek lagi. Aspek individu, aspek sosial, aspek budaya, serta aspek dinamis. Untuk aspek individu, di kehidupan kita sehari-hari, kita itu memang memerlukan orang lain, tetapi kita itu juga memiliki kepribadian khusus yang membedakan kita dengan orang lain. Kita mempunyai minat, hobi, ketertarikan, dan preferensi kita masing-masing. Di aspek sosial, kita hakikatnya sebagai makhluk sosial itu tuh memerlukan orang lain untuk kita bisa hidup. Untuk aspek budaya, kita terpengaruhi oleh budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Itu otomatis menjadi identitas kita dan juga mempengaruhi identitas kita. Dan yang terakhir ada aspek dinamis berupa kebudayaan dan juga identitas kita itu tuh bisa berubah seiring dengan perubahan seperti peran dan juga status kita yang kita sandang di masyarakat. Nah, tadi kita sudah memahami tentang apa itu identitas dan juga pentingnya identitas diri kita. Sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu keberagaman.
Apa sih keberagaman itu? Keberagaman adalah suatu bentuk apabila mengikuti konteks masyarakat, maka keberagaman ini menunjuk pada suatu kondisi dalam kehidupan bermasyarakat di mana setiap individunya memiliki perbedaan di berbagai bidang, mulai dari gender, suku bangsa, ras, agama, ideologi, budaya, bahasa, hingga pemikiran. Hal itu juga yang kerap disebut sebagai masyarakat majemuk atau masyarakat kompleks. Suatu keberagaman yang hidup pada kehidupan bermasyarakat ini harus diimbangi dengan adanya kesederajatan atau kesetaraan. Hal tersebut karena kesederajatan ataupun kesetaraan ini memiliki arti sebagai suatu kondisi, terutama di dalam kehidupan keberagaman. Setiap manusia tetap memiliki suatu kedudukan yang sama pada suatu tindakan hierarki sosial dalam ranah kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut, ada juga jenis-jenis keberagaman di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada 5 jenis keberagaman, yaitu yang pertama keberagaman suku, yang kedua keberagaman agama, yang ketiga keberagaman ras, yang keempat keberagaman bahasa, dan yang terakhir yang kelima keberagaman latar belakang sosial. Nah, itu tadi adalah keberagaman dan juga identitas dari bangsa Indonesia. Namun, untuk mempelajari lebih lanjut, ternyata keberagaman dan keberagaman identitas di Indonesia ini juga berdampak terhadap masyarakat di dalamnya loh, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif keberagaman itu ada 4 jenis, seperti inovasi, kolaborasi, pertumbuhan, dan juga harmoni. Dampak positif keberagaman yang pertama di Indonesia, kita menemukan adanya inovasi. Keberagaman mendorong lahirnya gagasan dan juga solusi baru. Inovasi-inovasi ini muncul dari banyaknya perspektif ataupun pola pikir masyarakat di sekitar kita dengan berbagai macam latar belakang budaya maupun latar belakang sosial yang berbeda-beda. Itu menimbulkan inovasi dan juga kebaruan untuk kehidupan masyarakat yang lebih maju. Yang kedua, ada dampak kolaborasi. Kita bisa saling melengkapi satu sama lain dan bekerja sama dalam keragaman. Jadi, perbedaan ini bukan sebagai dasar adanya perpecahan, melainkan untuk kita bisa saling berkolaborasi dan juga saling bekerja sama memenuhi kekurangan kita masing-masing. Yang ketiga, adanya pertumbuhan. Keberagaman membuka peluang untuk berkembangnya berbagai bidang di kehidupan masyarakat seperti budaya, perekonomian, pendidikan, politik, dan lain-lain. Pertumbuhan itu tadi didukung oleh adanya keberagaman yang saling menjadi satu kesatuan yang mewujudkan masyarakat yang harmonis. Dan yang terakhir, harmoni. Menerima perbedaan dapat menciptakan perdamaian dan kerukunan. Dengan kita bisa saling memahami, saling mengerti, saling mentoleransi satu sama lain, kita bisa mewujudkan masyarakat yang harmonis dan berjalan dengan semestinya, seperti dalam teori struktural fungsional. Selain adanya dampak positif yang ditimbulkan oleh keberagaman, ada juga dampak negatif dari adanya keberagaman di Indonesia. Antara lain minoritas, konflik, stereotip, dan juga prasangka. Minoritas adalah mereka yang jumlahnya kurang dari 50% jumlah penduduk di wilayah domisilinya. Status minoritas pada umumnya diberikan kepada kelompok kecil masyarakat yang memiliki perbedaan mencolok jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lebih besar. Perbedaan tersebut dapat berupa identitas, ras, suku, budaya, bangsa, bahasa, agama, pandangan politik, bahkan orientasi seksual. Contoh yang paling gampang dari kaum-kaum minoritas ini adalah kaum-kaum biseksual ataupun LGBT. Ada contoh lain yaitu kaum-kaum dengan aliran agama yang kurang diminati ataupun kurang dipahami oleh masyarakat secara umum, seperti kaum Ahmadiyah di agama Islam yang kalah pamor dengan adanya NU, Muhammadiyah, LDII, MTA, dan lain-lain. Dampak yang kedua adalah konflik. Masalah pokok sebagai penyebab konflik bukan pada perbedaan aspek doktrin ajaran, tetapi pada masalah non-teologis.
terutama pada kecemburuan keagamaan, yaitu karena adanya gaya hidup kelompok-kelompok tertentu. Kelompok-kelompok tertentu di sini yang dimaksudkan adalah kelompok-kelompok yang berbeda dari sudut pandang agama. Banyak sekali konflik-konflik keagamaan di Indonesia, semisalnya konflik-konflik yang berkaitan dengan rumah ibadah, seperti konflik penutupan rumah ibadah, penyegelan rumah ibadah, bahkan penghancuran rumah ibadah. Dampak negatif keberagaman yang ketiga adalah stereotip. Stereotip adalah penilaian yang tidak seimbang terhadap suatu kelompok masyarakat. Penilaian itu terjadi karena kecenderungan untuk menggeneralisasi atau menjadikan satu pemikiran tanpa memandang adanya perbedaan ataupun diferensiasi. Contoh yang paling mudah dari stereotip ini adalah pandangan kita yang melihat bahwa kaum-kaum perempuan itu tuh lebih lemah daripada kaum laki-laki. Dampak negatif yang terakhir adalah prasangka. Prasangka sebagai keinginan memberikan penilaian kepada orang lain yang didasarkan pada keanggotaan kelompok sosial tertentu. Istilah prasangka atau prejudis ini sering digunakan untuk mendeskripsikan suatu kecenderungan berpikir dengan meletakkan orang lain dengan jalan negatif yang didasarkan pada stereotip negatif atau negatif stereotip. Contoh prasangka adalah kita menuduh orang lain tanpa adanya bukti yang jelas ataupun kebenaran dari tuduhan kita itu tadi belum bisa dibuktikan. Nah, itu tadi materi terkait keberagaman identitas di lingkungan sekitar kita. Untuk kesimpulannya, keberagaman kehidupan merupakan aset bagi masyarakat Indonesia. Kita dapat membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera dengan menjunjung tinggi toleransi, rasa hormat, kerjasama, kesetaraan, dan juga saling memahami satu sama lain di antara kita. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, masyarakat bisa berjalan dengan semestinya dan kehidupan kita bisa berjalan dengan damai, harmonis, dan juga sejahtera. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Burung Iyeden, burung cendrawasih. Cukup sekian dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.